yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu ini fasilitas yang luar biasa. Ada sebagian KBRI tidak bisa memberikan fasilitas kayak ini, karena ini Abu Dhabi luar biasa. Kemudian terima kasih saya kepada KMMI, Komunitas Masyarakat Muslim Indonesia, karena atas perkenan dan undangannya saya bisa hadir di sini. Pak Yudi juga rumahnya dijadikan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seperti halnya Nabi hijrah di Wadi Madinah yang ditempati adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari begitu. Serta ibu bapak, saudara-saudara saya yang saya tidak sebutkan satu persatu, Pak Buto, Pak Dhani, Pak Ketua KMI, Pak Setio, dan seluruh delegasi-delegasi Republik Indonesia di Abu Dhabi ini. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan, karena kita tahu pandemi mudah-mudahan bisa menjadi pandemi, tapi tetap kita harus jaga prokes. Itu juga kita diberikan keberkahan, karena hidup sekaya apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, tanpa ada unsur keberkahan dari Allah itu sia-sia saja. Bahasa Qur'annya haba manthur, itu seperti debu di atas batu, tanpa ada angin pun dia akan jatuh, apalagi ada angin. Nah, kekayaan, kehebatan, kemewahan itu tanpa ada unsur keberkahan dari Allah itu sia-sia saja. Karena itu hadirnya kita di sini, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, ya, kemudian fasilitas rezeki yang Allah berikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kepada kita, bekal dakwah kita, dan juga bisa menjadi pemicu agar kita, keluarga kita ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Allah menggunakan Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang dijadikan kaya olehnya, ya, bahkan Nabi berdoa khusus untuk Abdurrahman bin Auf. Nah, mudah-mudahan yang di sini yang etlong gitu ya, ini akan menjadi Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Karena itu sudah dapat 1 triliun, pulang Pak gitu. Gitu ya, pulang, kemudian bangun konstruksi, ya, apa itu, padepokan, bangun lembaga di Indonesia, karena yang jelas Indonesia akan sangat membutuhkan orang-orang hebat gitu. Jangan hanya orang-orang hebat Indonesia di luar, harus pulang gitu ya, dalam tempo tertentu. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kesyukuran sebagai muslim ini kesyukuran yang tiada taranya. Kenapa? Karena kita tidak akan selamanya di muka bumi ini. Begitu. Kita pernah mungkin membaca bukunya Marx, yaitu Das Kapital. Di situ beliau menjelaskan ada 2 kelas manusia, kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis ini yang ada di otak beliau. Ya, kelas proletar itu terpengaruhnya beliau dengan Al-Quran surat Hud ayat 27. Saya pernah diizinkan untuk berdakwah di beberapa kota di Eropa, lalu masuk ke salah satu perpustakaan, ternyata Das Kapital itu covernya berbahasa Arab, Pak Bito. Ya, berbahasa Arab. Itu setiap kutipan penting itu Hud, ya, chapter 27, chapter 27. Ternyata memang di museum makam beliau itu tertulis surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa pengikut paling besar umat Rasulullah itu adalah para budak Islam. Yang jadi pertanyaan, kenapa para budak amat tertarik dengan Islam? Ya, karena para budak itu pada masa jahiliyah mereka bekerja tak dibayar, mereka menuntut malah dipersalahkan.
ya, malah dijadikan korban, dipidanakan dan lain sebagainya. Pada konteks itulah Islam hadir. Kata Nabi, jangan khawatir para budak, karena dunia bukan segalanya. Ya, ada hari akhir. Kalau dunia segalanya, enak betul para majikan yang berbuat salah, tapi tidak pernah memperoleh kesenangan dunia yang bagusnya. Maka kasihan betul para budak yang bekerja, ya, siang malam, tapi tidak memperoleh haknya. Ya, maka adanya hari kiamat ini the real justice. Kiamat itu adalah bentuk keadilan yang paling utama. Subhanallah. Nah, kita hidup di dunia ini nggak selamanya, nggak selamanya. Beruntungnya menjadi sebagai seorang Muslim, ya, kita ini pasti finally ujung-ujungnya pasti masuk surga. Sekali lagi, sebagai Muslim, Pak, ini kesyukuran yang luar biasa. Sebelum saya nanti menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya, menjadi Muslim ini kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan Islam kita punya pin, Pak. Suatu saat, ya, kita akan diangkat oleh Allah, ya, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi ada kawan kami dari Jordan itu ketika di Al Azhar menulis disertasi di bidang hadis, nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama-nama tabi'in dan orang itu yang disebutkan oleh Nabi masuk surga. Itu dalam disertasi itu. Ya, sebelum masuk ke situ, jadi menjadi Muslim itu pasti masuk surga. Dalilnya pada tamutunna ila wa antum muslim. Jangan sekali-kali mati kecuali kita wafat dalam keadaan Islam. Syahadat jangan sampai tercerabut dari jiwa kita. Subhanallah. Begitu ya. Makanya dalam kondisi apapun kita, ya, dalam situasi apapun kita, maka syahadat ini harus tetap itu di jiwa raga kita. Subhanallah. Apalagi panas di sini luar biasa gitu. Ini miniatur padang mahsyar juga. Maka sebetulnya yang di Sudan, yang di Abu Dhabi itu sudah merasakan ternyata panas luar biasa. Apalagi di mana? Di padang mahsyar nanti gitu. Nah, dalam kondisi itu maka jagalah keislaman kita. Kita nggak selamanya sehat, ya, nggak selamanya hidup, pasti akan wafat. Tapi kita ingin wafat kita ini menjadi pintu masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Jaga keislaman. Mana dalil bahwa umat Islam pasti masuk surga? Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi laraufur rahim. Brief dari ayat ini, Allah bangga kepada umat Islam. Allah pun bangga kepada nabinya. Saking bangganya Allah kepada nabi kita, wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Nabi kita itu diangkat nanti pada hari kiamat sebagai saksi yang meringankan. Kan di pengadilan itu ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Tapi kita protes, saya nggak sanggup ya Rabb jadi saksi bagi umat saya. Kenapa Muhammad senang dihadapkan kepada saya umat saya kalau amalnya bagus? Ya, subhanallah, dalam kondisi panas zuhur tetap ke masjid. Ya, dalam kondisi ngantuk tetap pengajian, kan gitu. Ini godaan iman betul nih pengajian jam segini nih Pak Wito nih. Subhanallah. Maka ini sebetulnya yang hadir banyak, saking banyaknya sampai keluar-luar dalam kosong. Subhanallah. Senang ya Rabb kalau dihadapkan kepada saya umat saya amalnya bagus. Ya. Tapi kalau dihadapkan pada saya umat saya amalnya buruk, saya nggak sanggup melihat umat saya kau masukkan ke neraka. Lalu mau kamu apa Muhammad? Saya mau umat saya seluruhnya ahli surga. Kata Allah, jil. Itu sebabnya Al-Baqarah 143 disegel oleh Allah dengan penutup yang amat indah. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah bin nasi kepada umat manusia. Jadi kalau dalam ilmu metafor,
atau istilah pesantrennya. Nah ini Pak Yudi pernah pesantren nih ya, tadi itu anas di situ artinya bukan seluruh manusia. Jadi min itlaqil kul wa iradatil juz' disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah kepada umat Islam Laruf, penuh kelembutan, Rahimun, penuh kasih sayang. Kalau Allah lembut, kalau Allah cinta kasih sayang, mungkin ya hamba Allah dimasukkan ke neraka? Nggak mungkin. Maka ini menjadi dalil bahwa umat Islam itu pasti masuk surga. Cuma ada yang direct, ada yang transit dulu, dicari. Ya, ada transit dulu, nggak tahu kalau di Auh nih transitnya. Subhanallah. Tapi finally itu semua umat Nabi pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan umat Nabi yang paling terakhir menjadi penghuni surga itu seorang perempuan namanya Syarmuqah. Syarmuqah itu PSK, penjual sate keliling. Itu oleh Nabi itu disebut oleh Nabi dia orang perempuan yang paling terakhir masuk surga. Tapi walaupun dia terakhir masuk surga, Nabi kan mohon maaf, itu sayangnya Nabi bukan hanya di dunia, di akhirat nampak betul Nabi itu sayang kepada umat. Buktinya apa? Nabi keluar masuk, Pak. Ya, Nabi keluar masuk, nengok masih ada umat Muhammad nggak itu di neraka? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Sampai masuk satu persatu, tinggal tersisa dari kejauhan sayup-sayup suara, "Ana ya Rasulullah, saya Rasul." Subhanallah. Pas dilihat ternyata perempuan. Kata Nabi, "Khadijah angkat tangannya, ya Hafsah mandikan dia, Aisyah kasih parfum dia." Subhanallah. Walaupun terakhir masuk surga, tapi yang memandikannya, yang merapikannya, yang ngisirannya, yang kasih parfum itu istri-istri Nabi. Gimana? Mau jadi penghuni terakhir aja? Ya, yang memandikan istri Nabi. Makanya itu ini harus apa ini? Harus kita jaga keislaman kita. Kondisi tertentu. Kalau bisa jangan transit dulu. Maunya apa itu? Direct. Direct. Subhanallah. Nah, ada kawan saya dari Jordan yang berdoktor di Azhar. Itu judulnya Al-Asma allati zakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhalat al-jannah bighairi hisab. Nama-nama yang disebutkan Nabi direct masuk surga, nggak pakai checkpoint dulu, Pak. Ternyata ketika dihitung 70.000 doang hasil risetnya. 70.000 doang. Subhanallah. Ini yang nggak pakai transit ini 70.000. Subhanallah. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika turun surat Maryam ayat 7172, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun ya kalian kecuali itu transit dulu itu di neraka. Itu bergetar Abdurrahman bin Auf sehingga dia keluarkan seluruh hartanya. Saking takutnya itu. Kenapa? Karena dia baca laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau tangguhkan kematianku, maka aku akan apa? Sedekah. Maka ketika turun Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun kecuali jadi penghuni neraka dulu. Dia keluarkan sedekah berapa persen? 100%. Bergetar. Subhanallah. Jadi yang disebutkan oleh Nabi dalam penelitian kawan saya dari Jordan itu cuma 70.000, Pak. 70.000. Kita bersaing sama orang Palestina repot nih, Pak. Subhanallah. Apalagi ada hadis Nabi 4, salah satu dari 4 itu terkait Palestina. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bumi ini sebetulnya Bapak Ibu malas pinjam sama kita. Buat apa saya pinjam sama orang yang nggak sholat, ya tidak mentauhidkan saya, malas di bumi. Langit pun marah tuh. Buat apa saya menyinari apa itu matahari, menyinari di pagi hari, siang, sore hari. Orang yang saya sinari seperti pantau ya malas saya. Tapi
tapi kan matahari tetap bersinar. Hadis ini Bapak Ibu, ini yang menginspirasi seorang budayawan yang mendapat gelar guru kan musiknya hebat. Kebenaran adalah kan gitu. Keadilan adalah mata dan kejujuran adalah pelaksanaan kata-kata. Dia terinspirasi dari hadis ini. Karena beberapa minggu sebelum wafat kita sempat ngobrol gitu. Nih dosa saya banyak kan? Saya lebih banyak lagi, saya kira habis. Subhanallah. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dalam disertasi, ini bukan hadis Pak ya, dalam disertasi S3 kawan saya itu 70.000. Maka itu sebabnya kaki kita dalam berkehidupan, dalam beribadah harus dua. Pertama khauf Pak, tumbuhkan rasa takut beribadah kepada Allah. Oh saya ini bukan siapa-siapa, dosa saya banyak dan sebagainya. Tapi kita harus punya kaki yang kedua, roja, penuh pengharapan. Kalau kita punya rasa takut Pak, itu bisa melipat gandakan kecepatan. Coba Bapak tengah malam, ya. Kalau kita di sini kan tengah malam aman, gitu ya. Coba di daerah tertentu itu tengah malam, lalu saya keluarkan anjing galak Pak. Udah malam, ketakutan, lalu saya kirim anjing galak. Itu mohon maaf, yang tadinya lari pelan-pelan bisa kenceng nggak? Oh kenceng, kenapa? Karena ketakutan, bahkan tembok 5 meter itu bisa kita loncat. Kenapa? Rasa takut itu bisa melipat gandakan kecepatan, ketangguhan, keberanian. Harusnya ketika beribadah muncul rasa takut itu Pak. Itu bisa melipat gandakan etos iman, etos ibadah itu. Subhanallah. Makanya Abdurrahman bin Auf turun ayat, nggak ada seorang pun kecuali jadi penghuni neraka, dia sedekahkan semuanya. Jadi nggak ada rasa capek itu Pak. Nabi coba dia, kakinya sampai bengkak beribadah. Kenapa? Karena khosyah itu menumbuhkan, mengkonsumsi rasa takut itu. Subhanallah. Nah, jadi dalam disertasi itu yang disebutkan oleh Nabi penghuni surga cuma 70.000. Allah. Kita berharap disertasinya ditolak, tapi diterima masalahnya. Ya, dan promosi itu diterima. Karena jelas hadis-hadisnya. Ya Allah. Begitu tuh ya. Apalagi Bapak Ibu, siapa yang sudah haji di sini kan sudah semua ya. Itu ada hadis, ini hadisnya derajatnya hasan, good. Jadi bisa dijadikan argumentasi. Kita kan orang haji berharap apa? Mabrur. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah mendengar dari Nabi yang mendapatkan gelar haji mabrur tiap satu musim gak lebih dari 6 orang. Coba, ya, 6 orang, dunia ada 5, satu benua satu itu. Coba, 6 orang. Tapi alhamdulillahnya untuk yang Lailatul Qadar itu tidak ada ketentuan hadis berapa yang dapat Pak. Unlimited, nggak ada kuotanya. Tapi kalau haji mabrur ada kuotanya 6 orang. Jadi tiap tahun yang dapat haji mabrur cuma 6 orang. Bisa jadi yang dapat mabrur bukan di interkontinental aja, tapi di interkonti lorongan gitu tuh Pak. Subhanallah. Nah, khosyah ini yang harus kita konstruksi. Karena kalau kita ketakutan, dikejar anjing, jadi berani betul. Maka kenapa kita nggak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu ya. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan wafat. Kan gitu. Nisfu Sya'ban kemarin, saya ngisi kajian Nisfu Sya'ban di orang nomor satunya Forkabi, namanya Pak Herman Sani. Tapi awal Ramadan dulu memberikan sambutan datangnya bulan Ramadan, baru beberapa patah kata wafat jatuh. Umur nggak tahu, padahal beliau sehatnya luar biasa, ya main goesnya luar biasa, makannya dijaga, beliau punya alat itu. Kelebihan kolesterol bisa bunyi kolesterol berlebih, tapi kita Israel masuk nggak kedetek. Nggak kedetek Israel masuk tuh. Subhanallah. Itu sebabnya keimanan harus tumbuh terus tuh Pak tuh. Ya, keimanan harus tumbuh terus. Subhanallah. Begitu ya. Nah, kita sekarang di penghujung bulan Ramadan
bersyukur Pak, Lailatul Qadar bisa 2 malam Pak. Ya, iya bisa 2 malam genap ganjil kan. Nah, orang yang paham Lailatul Qadar dia pasti akan mengejar. Nabi itu Ramadan terakhir ya, tahun ke-11 Hijriah atau tepatnya malam ke-29 itu sampai menjelang azan subuh Abdullah bin Umi Maktum itu 70.000 malaikat plus Jibril tanazzalul malaikat warroh itu belum turun. Kata Nabi, apakah tahun ini nggak ada Lailatul Qadar? Sekelas Nabi masih butuh Lailatul Qadar. Ya, subhanallah. Kita saja orang yang wajib bayar zakat Pak, ada teks amnestik senangnya luar biasa. Betul kan? Ini Lailatul Qadar teks amnesti betul Pak, dari dosa-dosa kita dikurangi 83 tahun dosa kita. Kan gitu tuh kan? Logikanya tuh. Subhanallah. Memang ada 2 hal Pak yang membuat Lailatul Qadar ini nggak tertarik. Satu, karena kita nggak paham. Ya, kurangnya literasi, kurangnya ngaji, ya, nggak mau dekat dengan para ulama atau nggak mau akses video YouTube terkait terkait pendidikan Islam. Padahal kita nggak selamanya di sini Pak. Ya, dunia sementara, akhirat sama-sama Pak. Subhanallah. Kita ingin ya di dunia megah, di akhirat bisa lebih megah lagi Pak. Subhanallah. Itu Nabi yang sampai menjelang azan subuh 70.000 malaikat. Jadi memang ketika Allah bilang dalam rapat terbatas, malam ini malam Lailatul Qadar, itu malaikat yang membawa piagam Lailatul Qadar itu 70.000 plus 1. Jadi ayat tanazzalul malaikatu warruh, tanazzalul malaikat 70.000, warruh Jibril plus 1 komandannya. Itu belum turun Pak, menjelang subuh itu Nabi bergetar itu. Ya, bergetar Nabi itu. Subhanallah. Kita lebih bergetar karena THR belum muncul. Ya, makanya HP masih kita bawa terus, waktu SMS banking bunyi Pak. Kok masih di bawah 2 derajat ya THR? Kehilangan belum kelihatan. Subhanallah. Ya, kita lebih tertarik itu tuh Pak. Padahal dapat Lailatul Qadar berapa sih misalkan THR? Ya kalau PNS kan 3 juta, 5, 6, 7 juta, 5 cuma segitu. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar 3 juta kali 3.000, 3 juta kali 300.000, 3 juta kali 3 juta lagi itu Pak. Unlimited. Subhanallah. Itu sampai sebelum subuh bergetar Nabi. Kenapa? Kalau malam 29 sampai tidak ada malaikat Jibril yang menurunkan Lailatul Qadar, nasibnya jadi gugur. Perlu apa? Setahun lagi sampai Nabi bilang begini, apakah kejadian wahyu kedua yang datangnya amat telat terjadi di sini juga pada Lailatul Qadar? Subhanallah. Itu level Nabi Pak. Kenapa? Karena Nabi literasinya luar biasa. Ya, Nabi literasinya luar biasa. Sekarang proses orang-orang Barat, khususnya para peneliti yang masuk Islam luar biasa. Kenapa? Karena literasi dia luar biasa. Ya, literasi pemahaman mereka luar biasa. Bapak Ibu baca buku The Prophet of Muhammad yang menulis Kevin Armstrong. Sebelumnya beliau menulis buku The Story of God, sejarah Tuhan. Ya, kalau Tuhan punya sejarah berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu qadim, dulu nggak ada yang mendahului. Tapi kalau Tuhan ada sejarahnya, kapan lahirnya dia, tanggal berapa, bahkan didaftarkan di Kemenkumham, bukan Tuhan dia. Subhanallah, itu luar biasa. Ya, yang kedua buku beliau The Crusade, perang salib. Yang ketiga The Prophet of Muhammad. Jadi luar biasa. Ya, Noam Chomsky itu Pak, saya kuliah 1 semester di Cairo University, dikasih perkuliahan oleh beliau. Kami di UI, saya di Departemen Linguistik, kayaknya nggak sahih betul kalau belajar linguistik nggak punya Noam Chomsky Pak. Subhanallah. Ya, beliau pemahaman Islamnya luar biasa. Ya, dari kampus ke MIT di Boston itu Pak, itu lewat musola. Ya,
karena musola di sana speakernya nggak boleh keluar tuh Pak tuh ya. Tapi daya tariknya luar biasa. Beda seperti di kita, speaker bersaut-sautan, nggak ada yang ketarik di dalam Pak. Ya, setiap kali lewat di mana dari rumah ke kampusnya itu selalu mendengar anak-anak baca Quran. Wa duha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. It is angel sound. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat. Oh, rimanya enak betul, it is angel sound. Jadi orang yang paham Islam ini luar biasa. Kenapa? Karena Islam itu turunnya wahyu pertamanya humanis, iqra, bacalah. Ya, Taurat irka rukulah mati. Ya, Zabur urbud ibadah untuk mati. Tapi kalau Islam iqra, bacalah. Nggak ada pemaksaan di situ. Subhanallah. Orang yang punya literasi hebat terkait Islam, Pak, gampang gitu. Nah, kenapa kita nggak tertarik sama Lailatul Qadar? Karena kita nggak kenal sama Lailatul Qadar. Kita tahunya kalau pajak dibebaskan senang betul. Kenapa? Karena literasi kita terkait duit hebat, Pak. Ya, subhanallah. Kenapa itu nggak kita gunakan? Ini kita punya beban maksiat luar biasa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak, kita umur 30 tahun. Allah kasih 30 tahun kedua. Itu belum tentu bisa mengkifarati, mengampuni dosa 30 tahun pertama kita. Kita umur 40 tahun, Allah tambah lagi 40 tahun hingga 80 tahun. Maka 40 tahun yang kedua belum tentu bisa mengkifarati dosa 40 tahun pertama kita. Subhanallah. Kita nggak paham literasi itu Pak. Oh, surga itu Pak, berat betul. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Neraka wel bagi yang apa? Ngitung-ngitung duit. Ngitung aja tuh Pak, itu nggak pantas jadi apa? Penghuni surga tuh. Tromol lewat Pak, ambil dompet. Kita lihat dulu kalau di Indonesia. Nah, kita cari partai murah. 1000, makanya rezeki kita berjuang terus karena beliau pahlawan berjuang. Kalau mau proklamasi rezeki kita Soekarno Hatta. Merdeka ya? Merdeka, subhanallah. Jadi literasi kita ini terkait Lailatul Qadar payah. Kita nggak mau nyari. Kata Quran apa? Ya kalau baca, pelajari Lailatul Qadar. Kita tahunya kalau ke mall ya itu green sale 70%. Wah, ini luar biasa. Ini Lailatul Qadar 83 tahun. Sehari semalam ibadah seperti 83 tahun, Pak. Nah, ini kan luar biasa. Subhanallah. Satu, kenapa kita nggak kenal Lailatul Qadar? Literasi kita kurang. Kita nggak mau nyari. Subhanallah. Yang kedua, ini yang paling mengerikan. Kenapa kita nggak kenal Lailatul Qadar? Karena sedimen, karena sedimen maksiat, sedimen dosa, sehingga aliran ini yang ringan Pak, makruh, makan jengkol, pete, tidur di pengajian. Nah, kapan lagi dibilang ya? Tidur ba'da subuh, merokok itu makruh Pak, selama di Indonesia. Di Arab Saudi fatwanya haram. Makanya kalau yang merokok di Indonesia aja. Subhanallah. Ya. Yang kedua, dosa apa? Dosa yang tertanam, Pak. Sesuatu yang tertanam, dia akan hilang. Bagaimana caranya? Dicabut, diangkat. Dosa yang tertanam ini apa aja, Pak? Dosa terkait harta. Tidak dikeluarkan zakat. Ada hak orang dalam perut kita, Pak. Kita tahan hak orang. Subhanallah. Itu dosa yang tertanam, Pak. Pohon kalau ditanam itu bisa berakar kan? Oh, bahkan bisa menghasilkan tunas yang lain. Kan begitu. Makanya jangan didiamkan ya. Cepat Pak keluar ya. Terkait harta ini ngeri betul Pak. Ya. Saya pokoknya dosa terkait harta nih, Pak. Maka dia harus dikeluarkan. Yang ketiga, dosa yang tenggelam. Orang tenggelam, bagaimana cara menyelamatkannya, Pak? Hah? Masih pelampung. Tapi kalau udah di dasar gimana nih? Di dasar lautan, gimana caranya?
harus ada penyelam. Penyelam itu profesional. Ya, nggak bisa kita nggak bisa berenang dadakan menyelam, maka ikut mati itu Pak. Banyak kejadian di kanal barat, kanal timur Jakarta itu kan, nolong malah ikut wafat juga. Dosa yang tenggelam itu dosa terkait kehormatan diri, Pak. Zina, LGBT, free sex, itu dosa tenggelam. Orang tenggelam di dasar lautan itu bisa nggak bertahan 1 jam, Pak? Bisa nggak? Oh enggak. Kapal selam kita di Selat Bali tuh kedalaman 400 meledak tuh, Pak. Apalagi orang. Maka harus cepat kirim penyelam. Kalau kita melakukan dosa level zina, LGBT, free sex, kita nggak bisa sendirian, Pak. Cari guru, Pak. Seperti seorang penyelam. Cari guru. Kita nggak bisa sendirian. Yang di sini yang kerja di adno kan mesti kuliah dulu kan, mesti belajar dulu, ada gurunya. Kalau nggak salah membidik titik oil kan begitu kan. Apalagi belajar agama, salah sesat. Jurusannya cuma 2, surga, neraka. Subhanallah. Maka cari guru, Pak. Ini di Abu Dhabi luar biasa punya guru spiritual, Pak Winton. Subhanallah. Cari guru yang arif billah, yang bisa ditanya. Imam Syafi'i ulama besar, tapi beliau selain mengajar, beliau belajar cari guru yang arif billah. Kenapa? Khawatir kita melakukan dosa yang kita nggak mau. Ini dosa tenggelam. Dulu waktu pesantren ada kitab namanya Ta'limut Ta'alim wa Irsyadul Ustadz. Belajar itu mesti ada gurunya. Subhanallah. 3. Yang keempat, dosa yang berkarat. Besi karatan, kaca karatan. Bagaimana caranya tuh? Agar dia bisa hilang. Digosok, sakit kan? Sakit betul tuh batu. Dulu waktu belum ada ban tubles, ya, ada tukang tambal ban. Itu kan ketika sudah ketahuan titiknya untuk ditempel di mesti digosok dulu tuh ya, baru di lem. Tapi untuk sebelum digosok, ya, sebelum dikrok itu, diamplas tuh kan, dia kan mesti tahu bolongnya di mana, titiknya berapa aja. Bagaimana caranya? Masukkan dalam air, Pak. Masukkan dalam air. Maka akan ketahuan tuh berapa gelembung air, ya, berapa kebocoran. Maka orang yang sering menjaga air wudhu, walaupun belum soleh dia, ibadahnya belum paripurna, tapi ketika dia berbuat maksiat, dia tahu titik dosa di berapa tempat. Orang yang suka menjaga air wudhu, ketahuan tuh kebocorannya di berapa tempat tuh. Maka orang paling hebat tuh, ya, di antaranya kerjanya bagus ini dan bagus, jaga air wudhu, dawam wudhu. Yang paling ngeri ini varian yang kelima, dosa yang kelima. Apa ini? Yaitu dosa yang berakar. Pohon besar, akarnya luar biasa. Ketika dia tumbang, maka di sekitar ikut tumbang, betul nggak? Pohon pisang ikut tumbang. Orang yang melakukan dosa berakar, Pak, itu bukan hanya kepada dia, itu akibat buruknya. Keluarganya ikut tumbang juga. Bisa jadi anaknya sakit, istrinya, rumah tangganya tidak sakinah, dan dedok. Rizkinya pun payah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan dosa berakar. Maka level dosa apakah? Tadi yang mohon maaf, yang dosa yang keempat itu dosa berkarat itu terkait hati, Pak. Hasud, iri, dengki. Ya. Sedangkan dosa berakar satu, syirku billah, syirik kepada Allah. Dosa berakar, Pak, bisa tumbang kita. Yang kedua, mohon maaf, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, membunuh, Pak. Yang keempat, ngeri nih, yang keempat nih, riba. Udah jelas riba itu musuh Allah dan Rasul. Makanya saya senang nih di Abu Dhabi sudah ada yang cabang BSI, Bank Syariah Indonesia. Subhanallah. Dan yang terakhir, dosa yang berakar itu adalah saksi palsu, Pak. Nah, dua hal inilah kurangnya literasi dan sedimen maksiat yang membuat kita tidak kenal Lailatul Qadar. Itu ya. Nah, dalam Lailatul Qadar itu ada apa dia? Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam
salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Imam Al-Qurtubi beliau membagi Lailatul Qadar itu ada dua macam. Ada Lailatul Qadar Sughra, ya small Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar Kubra, Lailatul Qadar besar. Semua kita ini pasti dapat Lailatul Qadar Sughra. Dalilnya apa? Salamun hatta matla'il fajr, kata Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi kata beliau, ketika Allah mengatakan malam ini malam Lailatul Qadar, maka Allah memberangkatkan 70.000 malaikat plus Jibril, diposting di 4 tempat. Satu di Masjidil Haram. Malaikat yang diposting di Masjidil Haram itu jumlahnya 35.000, separuhnya Pak. Itu sebabnya umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Bahkan tempat yang lain pahalanya seperti berhaji dengan aku, kata Nabi. Kenapa? Karena kemungkinan dapat Lailatul Qadar lebih apa? Lebih besar. Ya, lebih besar. Karena itu kalau ada kesempatan, ya, umrah Ramadan berangkat, Pak. Berangkat. Subhanallah. Karena rata-rata orang-orang hebat itu dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dokter, saya pernah jelaskan di sini ya, Dokter Salim, Dokter Haji Agus Salim, beliau Menlu pertama kita. Beliau bercerita di majalah Hikmah, Indonesia ini umurnya akan panjang. Yugoslavia nggak sampai 100 tahun, betul nggak? Soviet nggak sampai 100 tahun. Kita 100 tahun nanti kapan? 2045. Kata Haji Agus Salim, Indonesia umurnya bakal panjang. Kenapa? Karena para pahlawannya, para pejuangnya semuanya dapat Lailatul Qadar. Kata Haji Agus Salim. Ya, kata Haji Agus Salim. Beliau cerita, saya ketika jadi negosiator di Den Haag, di Inggris, di Amerika, di Jepang, ya, saya oleh Allah diberikan alhamdulillah kekuatan iman. Tiap malam itu resepsionis telepon kamar saya, Mr. Agus Salim, we have special service, very pretty and beautiful. No, thank you and Hafiz Quran. Takwa itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu standar minimumnya 2. Satu bisa jaga lisan, yang kedua bisa jaga kemaluan. Ya, makanya sejarah Republik kita awal berdirinya ini luar biasa. Negosiasi nggak pernah kalah, Pak. Kenapa? Karena integritas istiqomah para pemimpinnya yang luar biasa. Nah, kata Haji Agus Salim, Indonesia ini umurnya akan panjang. Kenapa? Karena para pahlawannya, pejuangnya rata-rata dapat Lailatul Qadar. Republik kita merdeka, proklamasi bulan apa, Pak? Bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Karena tanggal 9 Ramadan dibuat pembukaannya oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, atas berkat rahmat Allah. Karena di 10 hari pertama, coba di 10 hari kedua tanggal 17 Ramadan, atas berkat maghfirah Allah. Coba di 10 hari ketiga, atas berkat pembebasan dari api neraka, ikut minan. Hebat itu tuh Pak. Subhanallah. Ya, walaupun hadisnya sedikit bermasalah itu pembagian Ramadan dengan 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Menangnya aja ya proklamasi kita bulan Ramadan. Karena itu umurnya akan panjang. Akan panjang. Subhanallah. Nah, kita diberi hadiah oleh para pahlawan kita, Indonesia yang luar biasa. Maka kita pun mungkin dapat Lailatul Qadar agar Indonesia umurnya lebih panjang lagi. Taruhlah ini 100 tahun pertama dapat 3 tahun kan Lailatul Qadar itu. Kita masih tambah dapat 3 tahun kedua nih Pak. Ya. Subhanallah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga Allah, Allah akan jaga bangsa kita. Ya. Jadi ketika Allah bilang bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, 70.000 malaikat itu mulai ba'da asar diposting di 4 tempat. Ya, separuhnya di Masjidil Haram, sisanya Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Bukit Sinai di Mesir. Mulai maghrib bergerak ke seluruh semesta yang ada muslimnya, mengucapkan apa? Salam. Selamat ya, selamat. Ini namanya Lailatul Qadar Sughra, Lailatul Qadar kecil. Setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar kecil, hanya 5 orang. Kata Nabi yang
tertutup dari Lailatul Qadar Sughra. Artinya yang kecil aja nggak dapat, apalagi yang besar, yaitu yang pialaannya mendapat 83 tahun. Siapa aja yang nggak dapat Lailatul Qadar Sughra? Satu, musyrikun billah, orang musyrik. Muslim tapi musyrik. Ada nggak? Banyak. Yang kedua, memukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, zina. Yang keempat, maaf, orang yang di rumahnya ada patung dan anjing. Kalau di Jakarta gampang, Pak. Malam Lailatul Qadar, taruh dulu anjingnya di Ragunan. Allah nggak senang. Itu wahyu turun, ya agak telat. Wahyu kedua itu karena di pekarangan Nabi ada anjing teman, makanya Jibril nggak mau turun. Subhanallah. Makanya dalam Islam, ya semua hewan jelas milik Allah tuh Pak ya, ciptaan Allah gitu. Tapi ya setan juga sama kan ciptaan Allah tuh, tapi kita harus menghindari dia. Dan yang kelima, maaf ya, adalah orang yang sering berbohong. Itu nggak dapat salamnya Jibril. Setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar kecil. Orang yang dapat Lailatul Qadar, subhanallah, dirinya tidak tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar. Saya kira di